Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama TS Channel, channel yang menyajikan informasi, edukasi, kisah, dan misteri di belahan dunia ini yang mungkin belum terungkap. Jangan khawatir ya. Imam Mahdi itu nanti gurunya juga Jibril juga, tapi Jibrilnya bumi. Jibrilnya bumi yang disebut Nabiullah Khidir. Nabi Khidir pernah datang kepada majelisku, lalu mengucapkan salam kepadaku. Tapi beliau tidak lihat, karena beliau percaya dengan riwayat yang telah dikumpulkan Ibnu Hajar, lalu kemudian Ibnu Hajar merevisi pendapatnya, Nabi Khidir masih hidup. Kalau Samiri gurunya Jibril, horor gak tuh? Ya. Tapi jangan khawatir ya. Imam Mahdi itu nanti gurunya juga Jibril juga, tapi Jibrilnya bumi. Jibrilnya bumi yang disebut Nabiullah Khidir. Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas mensepakati bahwa Nabi Khidir masih hidup. Apalagi ahli kolbu, mereka sepakat. Tapi ahli hadis berbeda pendapat. Contohnya ada Imam Ibnul Jauzi, itu nulis kitab khusus mengenai bahwa hadis mengenai Nabi Khidir dhaif semua. Diteliti orang oleh Imam Ibnu Hajar, hasilnya mirip, tapi dia presentasikan depan gurunya. Namanya Imam Ali Raqi, imam ahli hadis tapi ahli kolbu. Artinya tidak semua orang pakar hadis ahli kolbu. Ilmu hadis itu ilmu empirik, jadi dibaca, dihafal, diteliti, dibaca, dihafal, diteliti. Kalau ilmu kolbu, dibaca, dihafal, dirasakan. Ini beda ilmunya, beda epistemologinya. Imam Ali Raqi mendengarkan presentasi dari Ibnu Hajar bahwa berdasarkan riwayat yang saya temukan tidak ada dalil bahwa Khidir masih hidup. Langsung digebrak meja tuh sama Ali Raqi. Uskut, ente diam, jangan pernah lagi ngomong Khidir mati, ente nggak sopan. Kenapa? Imam Iraqi menyaksikan bertemu dengan Nabi Khidir. Kisah ini kemudian dilanjutkan nanti oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, sekarang Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki, ulama di Mekah. Beliau ini guru dari Imam Al-Malibari. Al-Malibari guru dari Abdul Muhi Pamijahan. Pernah dengar? Jadi orang kita dulu ngaji ke Mekah, Pak. Abdul Muhi Pamijahan yang daerah Tasik ya. Tasik. Itu dulu ngaji ke sana tuh. Ke Imam Al-Malibari, murid dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa kata beliau? Saya nggak ketemu sih. Tapi kata ahli kolbu, Nabi Khidir pernah datang kepada majelisku, lalu mengucapkan salam kepadaku. Tapi beliau tidak lihat, karena beliau percaya dengan riwayat yang telah dikumpulkan Ibnu Hajar, lalu kemudian Ibnu Hajar merevisi pendapatnya, Nabi Khidir masih hidup. Maka siapa mentornya nanti? Nabi Musa mentornya siapa waktu hidup? Nabi Khidir. Ya kan, masih ingat? Maka di akhir zaman ini jadi mentornya imam akhir zaman itu salah satunya adalah Nabi Khidir, termasuk juga Jibril. Kira-kira begitu, Pak. Gelarnya Nabi Khidir apa? Syekhul Anbiya'i wal Auliya, gurunya para nabi, gurunya Nabi Musa dan para wali. Kalau nggak bisa ngelawan Samiri. Nggak bisa ngelawan Samiri. Belum lama ini ada seorang peneliti arkeolog tapi juga mengerti hadis dan akidah Ahlussunnah, namanya Syekh Ahmad Al-Jauhari di Mesir. Dia presentasi masalah penemuan peninggalan Nabi Musa dan Nabi Sulaiman. Jadi ada artefak, itu dilihat dari berbagai sisi. Sisi satu Nabi Musa, tapi dibalik kok wajah-wajah pembohong gitu. Maka dikatakan, oh ini artefak mungkin Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Dan di situ ada pertanda Samiri. Wallahu alam. Banyak dia diejek orang, tapi saya perhatikan dia ini serius kajian arkeologisnya. Dia teliti benda-benda yang telah berumur sekian ribu tahun, paslah umurnya
Sekarang dengan Nabi Musa kira-kira kita berapa ribu tahun, dia hitung sama. Tinggal diambil Pak sampelnya, karbonnya, masukin ke lab, ketahuan umurnya. Jadi nggak ngomong asal-asalan, nggak ngomong via WA. Kan orang banyak ngomong Imam Mahdi via WA. Saya di WA oleh seseorang bahwa di Madinah sudah ada Imam Mahdi. Kata temanku, Fred, gimana mau menentukan Imam Mahdi pakai WA, itu gimana ceritanya? Ya, main-main dia masalah akhir zaman ini. Ngomong akhir zaman jangan main-main. Ini masalah keselamatan umat, kedamaian hati umat. Terbuktilah, tapi dia nggak taubat juga kepada Allah, nggak minta maaf kepada umat. Apa sebelumnya? Mengatakan bahwa 15 Ramadan akan terjadi dentuman besar dukhon. Revisi sehari sebelum, tapi nggak minta maaf kepada umat, malah bikin panic buying. Ayo persiapan beli barang-barang, akhirnya di satu kampung kehabisan Pak, orang beras nggak punya. Karena himbauan nggak jelas ini. Beragama itu jangan pakai zon, pakai prasangka dan was. Beragama itu ilmunya harus pasti. Maka disebut iman, yakin, itu artinya ilmunya pasti. Jangan menurut WA, ya Allah Akbar. Hadis 15 Ramadan terjadi dentuman, hadisnya dhaif jiddan. Kalaupun terjadi, syaratnya belum lengkap karena di situ ada syarat-syaratnya. 2020 keluar Dajjal. Ntar dulu ya. Fitnatud Dajjal sih iya. Dajjalnya belum keluar, Pak. Hati-hati. Kalau Dajjal keluar, sebelumnya Imam Mahdi udah muncul. Gitu rumusannya. Udah ketemu belum Imam Mahdinya? Belum, Pak. Yang dibaiat sekarang secara terbuka di dunia itu bukan Imam Mahdi. Ini kita kasih tahu. Ya. Berdasarkan hadis-hadis yang kita pelajari selama belasan tahun ini, belum mencukupi syarat Imam Mahdi. Tolong diingat, ya. Hadis Imam Mahdi kan nggak banyak, segitu-gitu aja. Ya, paling berapa puluh gitu. Kemudian dikumpulkan oleh Imam Suyuti, satu risalah khusus. Belum mencukupi, Pak. Sebut aja sekarang siapa yang sudah dibaiat jadi Imam Mahdi secara terbuka. Mereka bukan Imam Mahdi. Kalau mereka tahu dirinya akan bilang ke umatnya, pengikutnya, hei saya bukan Mahdi. Pasti bilang gitu. Seperti Nabi Musa tidak melanggar otoritasnya, maka dia tidak membunuh Samiri. Kenapa? Karena itu bagiannya imam akhir zaman. Nabi Muhammad pun tidak dapat izin untuk membunuh. Beliau cuma dapat izin mengabarkan. Kata beliau, seandainya Mahdi Dajjal keluar, aku hidup, fa ana hajijun lakum. Akulah nanti yang akan menjadi hujah tameng kalian. Itu kata Nabi. Tapi itu kabar gembira sekaligus kabar menyedihkan. Nabi sudah wafat, ya kan? Kabar gembiranya apa? Pasti ada dong pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak masih ingat kisah Nabi sebelum dikenal sebagai Rasul? Masih ingat gak? Apa kata Bukhairah kepada Abu Talib? Hei Abu Talib, ini anak Nabi. Udah kasih tahu, ini anak Nabi, bukan bakal jadi Nabi. Hazal ghulam nabiyyun. Ghulam ini, bocah ini Nabi. Merinding Abu Talib dengar begitu. Jangan ente bawa lagi dagang ke tanah Syam. Kenapa? Ketahuan sama Yahudi, dibunuh. Maka Abu Talib poleslah anaknya ini, kan disebut anak beliau jadinya, walaupun anak adik saudaranya Abdullah. Abu Talib semenjak mengadopsi Nabi Muhammad, bisnisnya sukses. Sebagaimana Halimah Sa'diyah setelah menyusui Nabi Muhammad, perdagangan, peternakannya sukses. Jadi Nabi di mana aja sukses orang, Mbak. Berkah. Apa yang terjadi? Abu Talib kemudian menahan Nabi Muhammad untuk tidak berangkat, dipoles biar nggak ketahuan. Jadi Abu Talib udah tahu belum sosok yang muda ini jadi Nabi? Sudah tahu. Apalagi beliau dapat kabar ketika di Bani Sa'ad, Nabi Muhammad dibawa lari oleh dua makhluk yang nggak jelas, topi putih-putih, bedah dadanya. Abu Talib mengerti, Pak, setelah ketemu Bukhairah. Maka saya meyakini setelah mengkaji itu, dulu tawakuf, dulu kita bingung, kayaknya Abu Talib mati kafir, ya? Enggak,
ternyata Abu Thalib mengerti Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Dia tasdik, iya. Kalau enggak, dia nggak akan bela Nabi Muhammad SAW. Cuma di zaman itu syahadat belum terbuka. Oleh karena itu, saya merujuk merevisi pendapat lama. Dulu mengatakan bahwa Abu Thalib meninggal, kita nggak tahu imannya. Sekarang kita tahu riwayatnya, bahwa beliau sudah tahu Nabi Muhammad adalah Nabi. Dan ini pendapat bukan saya yang pertama. Saya cuma mengulang apa yang sudah ditemukan oleh para ulama. Tapi ini tidak disepakati banyak orang. Tidak masalah, ini masalah sejarah. Karena ada satu riwayat hadis di Bukhari yang diperdebatkan tentang imannya Abu Thalib. Wallahu ta'ala alam. Bapak saudara makan Allah. Jadi setelah Samiri ini diusir oleh Musa, kok nggak diapa-apain? Karena Nabi Musa memang tidak punya otoritas untuk membunuhnya. Siapa yang punya hak? Disebutkanlah di hadis bahwa yang nanti akan membunuh Ad-Dajjal itu Masih yang lain. Kan gelarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Maka yang bunuh dia Al-Masih Isa. Sayangnya banyak orang-orang intelektual di tahun-tahun 60-an 70-an di Arab sana, itu ketika baca hadis sahih ini bilang, ini hadis gak sahih. Kok ada di Bukhari ya? Kok ada di Muslim ya? Akhirnya mereka menolak hadis ini sahih. Padahal jelas hadisnya sahih, di Sahih Muslim banyak, di Sahih Bukhari ada yang semakna. Jadi kalau hidayah nggak masuk, mau gelar gimana, mau sorban setebal apa, nggak masuk kan? Ya. Muncullah mereka mengatakan, oh tidak ada Mahdi, tidak ada Isa, tidak ada Dajjal. Ya di zaman dia nggak ada, dia kalau meninggal duluan mereka itu. Termasuk imam namanya Ibnu Khaldun. Saya termasuk pengagum beliau dalam ilmu sejarah dan sosiologi Islam, tapi dalam bab ini kita tidak sepakat dengan beliau. Boleh-boleh aja ya, nggak masalah.